senang sekali akhirnya saya segera bisa merilis LTZ ini. Jelas semoga dari rencana saat ini sampai ke depannya ini bisa menjadi sebuah kekuatan vokal baru yang selain mereka punya kekuatan sebagai penyanyi solo, mereka juga punya kumpulan berbareng kolaborasi yang kuat untuk musik Indonesia. Berapa lama sih akan mereka bertiga? Sebenarnya sudah lama rencananya, dari pertama kali bertemu mereka dibuat solo itu sudah rencana. Cuma memang setelah meledak kemana-mana, waktu ketemunya pas mereka bisa, saya sama Kahina pergi kemana, pas aku selangsing terus ada Tiara yang nggak bisa, Yoda yang nggak bisa, ada Siva. Nah pas yang bulan apa ya, sekitar 2 bulan setengah lalu udah nggak boleh kemana-mana nih lanjutkan itu, akhirnya mereka bisa rekaman, udah begitu lama buat musik videonya, jadi bisa rilis sekarang. Kalau enggak ntar bisa berapa tahun lagi nggak kita selesai. Kalau penempatan vokalnya masing-masing, Ya, cukup sulit nggak? Enggak cukup sulit karena masing-masing itu bisa saling mengisi. Jadi ada punya apa ya, dalam membuat ornamen itu antara suara lead vokal dan tidak lead vokal berganti begini sama pentingnya. Jadi ketika mereka nyanyi satu line atau berbareng bertiga satu suara dengan pecahan itu juga punya kedalaman. Itu yang emang setuju, ada begini cuma satu suara, ada yang berpecah-pecahan cukup rumit, ada yang masing-masing solo. Jadi ada 3 part yang memang menjadi tantangan dan mereka bisa melakukannya dengan baik. Dan itu tidak menonjolkan salah satu orang. Oh tidak sama balanya sama, yang ini kuat di sini, yang ini bagus di sini, ini bagus di sini. Jadi tidak akan ditemukan di karya solonya, baik karya Diodra, karya Tiara, karya Siva, masing-masing berjalannya yang masing-masing. Tapi ini di sini ada bertemu. Nah ini kan Diodra, Tiara, Siva. Tapi yang ini yang Siva cukup sulit ngeliuk-ngeliuknya. Jadi semuanya punya arti penting. Sementara ntar tiba-tiba Diodra dengan suara lengkapnya di atas belakang. Jadi semuanya punya warna dan punya kekuatan luar biasa. Jadi yang menyenangkan untuk saya sebenarnya. Mereka kan masih sangat muda ya. Apa? Mereka masih sangat muda. Iya. Seberapa penting mereka di musik Indonesia? Mereka sebagai penerus dari musik Indonesia bisa dibanggakan karena mereka punya kekuatan dan kualitas. Jadi itu yang membuat saya senang sekali bisa melahirkan penyanyi yang memang bisa terus mewarnai dengan siapapun nanti bekerja sama, mereka akan tetap punya kekuatan yang bagus. Tapi sebagai solo dengan komposer siapa, produser siapa, saya yakin mereka akan bisa membawa jadi dan memberi warna yang luar biasa buat Indonesia. Biar mana? Biar mana? Tanggal 9 sekarang ya. Bisa jadi demikian, tapi kalau saya melihatnya lebih mereka itu penyanyi solo yang silakan berkarya masing-masing dalam tempo-tempo tertentu, waktu tertentu kita bisa berkumpul membuat karya yang bisa menjejak. Karena untuk saya ada sebuah sejarah apa ya, ketika mempertemukan mereka yang membuat satu lagu yang sama dan 3 versi dan semuanya meledak, itu ada sejarah tersendiri. Jadi kedekatan mereka dengan saya cukup erat dari awal sampai sekarang. Moga-moga bisa begitu. Ada pernah bersama gitu? Apa? Ada pernah bersama gitu? Ada yang jelas konser di tanggal 3 nanti di sana, baik fansnya Diodra, fansnya Tiara, fans Siva akan bisa melihat kehebatan mereka seperti apa, kan berbeda dengan dunia rekaman tuh. Di panggung seperti apa akan ditampilkan secara utuh satu persatu dan juga secara kebersamaan dan berkolaborasi dengan saudara-saudaranya. Ada Rosa, Raisa, dan Yura. Jadi akan menjadi sesuatu yang menarik. Mas, yang tanggal 3 itu memang tentang Billion konser itu ada 2 proyek yang besar. Jadi ada The Billion konser yang tanggal 3-nya. Lalu tanggal 6-nya itu ada The Billion konser festival. Jadi hampir semua band-band Indonesia membawakan lagu-lagu itu, juga membawa lagunya mereka dalam sebuah festival di tanggal 6. Tapi yang tanggal 3 ini saya memberikan orkestra khusus untuk penyanyi-penyanyi yang memang banyak bekerja sama, baik yang dari generasi yang senior, sedang seniornya, sampai yang terbaru. Banyak sekali. Tapi kalau untuk yang untuk konser di JCC itu ada 3 vokalis penting di musik Indonesia, dan penyanyi perempuan yang tadi ada Rosa, Raisa, dan Yura. Lalu juga untuk yang barunya ada
Leo, Tiara dan Siva, lalu ada teman-teman yang lainnya. Jadi tentunya ada Yuvenio pasti, ada Kamikna pasti, lalu juga ada Arsi dengan ada pasukan dengan teman-teman barunya, ada Kalem kalau nggak salah, lalu juga ya tunggu aja ditanya lainnya. Ada yang spesial atau yang Ada, tapi rahasia. Nanti kalau di ini, pokoknya nanti ada sesuatu yang pasti yakin kalian akan melihat sebuah cerita tentang sejarah musik Indonesia melibatkan sahabat saya, tuh sahabat-sahabat saya. Biasanya saya bertiga kan, lalu saya nggak tahu membayangkan saya dengan Tulus bernyanyi tanpa kredit. Jadi ntar tunggu aja seperti apa aja. Tanggal berapa? Tanggal 3 Mei ya. Apa? Masuk Riz. Persiapannya sudah dalam penulisan partitur-partiturnya udah, dan kita mulai latihan di antara bulan puasa besok. Saat ini yang ngabuburit ya, kita latihan. Oke. Arti musik sendiri bagaimana? Arti musik mungkin seperti apa? Arti musik itu untuk saya adalah hidup. Karena hidup saya berjalan dengan karya-karya musik yang saya buat, saya lakukan, dan setiap hari saya mendengar musik. Dan musik dimulai dari detak jantung kita kan. Duk 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 duk. Dari kita lahir kita udah punya musik, dari ritmik yang musik. Jadi saya begitu mencintai musik dan saya merasa bahwa dunia begitu indah karena ada musik, ada harmonisasi. Jadi indah karena perbedaan-perbedaan yang disatukan, harmonisasi. Apalagi kan tanggal 9 nanti hari musik nasional. Ya, tanggal 9 Maret itu hari musik nasional. Saya berharap musik Indonesia makin maju, industrinya makin hebat, dan komposer-komposer makin bahagia, juga penyanyi makin bahagia, dan secara ekonomi kreatif bisa menghasilkan yang proporsional yang sudah selayaknya diterima oleh para komposer, para penyanyi, para pegiat industri seni. Tentu perlu ada usaha di kerja keras, betul. Kita sama-sama membangun negeri ini dengan cara yang terbaik, dengan memperbaiki regulasi-regulasi yang belum pas, meningkatkan kualitas dari pelaksanaan regulasi, lalu bagaimana caranya musik Indonesia bisa sangat dicintai dan dibanggakan. Dan saya percaya, karena Indonesia punya bahasa Indonesia yang kuat, kita pasti bisa sekuat musiknya Amerika Latin dengan bahasa Spanish dan sebagainya, dari Spanish, Portugis sampai Brazil, Argentina ya, dua kubu yang berat tapi satu bahasa. Lalu Korea punya kekuatan, saya yakin Indonesia juga bisa punya kekuatan yang besar di musik dunia. terkait dari cover yang ngomong Wami ada kan soal Kalau saya kalau penyanyi cover itu sebenarnya itu masalah pilihan, dan semuanya kan bisa bagus-bagus saja. Jadi penyanyi cover yang baik boleh, bagus. Yang penting segalanya itu taat regulasi, bahwa harus kita izin dulu mungkin sama komposernya lewat LMK-nya atau lewat publishernya, atau bisa langsung lewat sama manajemen komposernya. Siapapun itu saya mendukung, dan saya termasuk orang yang tidak akan memperoleh siapapun yang mau-cover lagu saya, tapi tinggal izin sama publishernya aja, pasti dimudahkan. Bahwa ada kemungkinan ada yang namanya nggak tahu ya, ada bisnisnya atau tidak ada bisnisnya, itu tergantung. Kalau lagunya untuk sosial atau untuk katakanlah untuk seperti membantu kegiatan tertentu, guru-guru dan pendidikan, pastinya juga publisher itu punya metode yang menguntungkan dan memudahkan semuanya. Kayak ini mungkin Mas, sedikit dong Mas. Sebenarnya pencipta lagu itu dirugikan bukan oleh orang-orang covernya, tapi bagaimana melaksanakan regulasi dan tata aturan yang harusnya memadai. Misalnya, kalau masuk di platform mana ada harganya kan, ntar tinggal turunkan ke komposernya berapa, ke covernya berapa, dan sebaiknya berlaku memang ada diterapkan untuk izin itu kepada publishernya. Mudah kok, paling tinggal saya membawakan lagu gini langsung ke publishernya akan menjawab, oh ini boleh sekarang karena tidak, oh lagi ada promosi lagu ini jadi tidak boleh dulu, nanti sampai berapa lama. Enggak selesai. Kenapa harus dibudayakan harus minta izin? Karena bagaimana kita bisa menghargai hak cipta kalau penciptanya nggak dihargai. Tapi kalau buat para pencipta juga harus juga berkolaborasi juga dengan para cover itu, harus bersama bagaimana caranya agar semuanya bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat dan bermaslahat. Artinya pengcover juga bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi caranya gimana? Minta izin yang baik. Terus bagaimana tata kelola industrinya? Ada regulasinya. Jadi kalau saya sih selalu memilih jalan yang tidak emosional, tetapi bagaimana cara jalan ini untuk bisa menguntungkan para komposer juga, tidak dirugikan, tapi juga para pengcover atau para pencinta seni juga bisa melakukan kegiatan untuk mengcover lagu. Nah, ada aturan regulasi yang harus dikuatkan. Seperti apa? Nah, ini tugas kita. Oh, sudah ada. Bagaimana implementasinya? Tinggal begitu misalnya.
tinggal nilai ekonomi yang proporsional itu, jangan berlebihan tapi juga jangan terlalu lah, kasihan komposer itu. Mereka banyak loh komposer, kalau saya mungkin masih mending, saya produser juga, saya main musik juga, saya bisa, tapi ada yang buat composing ya. Kalau tidak dihargai hak ciptanya kan kasihan, mereka mendapatkan rezekinya dari situ. Jadi kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Tanpa karya-karya mereka tentu kita tidak bisa menyanyikan lagu yang di covernya. Jadi kalau saya sekali lagi saya tentu akan membantu memudahkan dari publishernya, tapi semoga ada aturan tata kelola yang proporsional yang baik buat semuanya. Tidak merepotkan pengcovernya, tapi juga punya berkeadilan buat komposer.